Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin was sahabati wa qarabati wat tabi'in wal ulama wal awliya was syuhada was sholihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa li muallimina wa li muallimikum wa li kafatil muslimina ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Fatah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Nurul Hidayah. Alhamdulillah wa syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam hadis ini diterangkan bahwa pada malam Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di langit pertama para malaikat yang terus-menerus
berzikir. Sejak mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada langit yang pertama. Para malaikat yang terus-menerus berzikir sejak mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di langit kedua, para malaikat yang terus-menerus rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa pernah mengangkat kepala mereka. Di langit yang ketiga, para malaikat yang terus-menerus sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Sejak mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa pernah mengangkat kepala mereka. Kecuali saat mereka membalas salam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mi'raj ke langit. Setelah itu mereka kembali sujud sampai hari kiamat. Itulah Bapak Ibu sebabnya sujud dalam sholat itu 2 kali. Di langit keempat, para malaikat yang duduk membaca tasyahud. Ini yang dilihat oleh Rasulullah. Di langit yang keempat tuh para malaikat Bapak Ibu membaca tasyahud. Di langit kelima, para malaikat yang membaca tasbih. Di langit keenam, para malaikat yang membaca takbir dan tahlil. Di langit yang ketujuh, para malaikat yang tunduk berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla sejak mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat peribadatan
para malaikat itu hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan dan senang apabila ia Rasulullah maksudnya dan umatnya dapat mengerjakan beberapa ibadah seperti mereka semua. Allah Azza wa Jalla mengetahui keinginan dan kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka Allah Azza wa Jalla mengumpulkan macam-macam ibadah para malaikat yang berada di langit itu disatukannya dalam satu ibadah yang bernama sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba mengerjakan sholat di awal waktu, sholatnya itu akan naik ke langit. Ya, naik ke langit. Ya. Membawa cahaya hingga sampai ke aras. Nah, lalu memintakan ampunan bagi pelakunya hingga hari kiamat. Salat itu berkata, semoga Allah Azza wa Jalla memelihara engkau sebagaimana engkau telah memelihara aku. Dan apabila engkau sholat bukan pada waktunya, sholatnya itu akan naik ke langit juga, membawa pekat hitam. Nah, saat sampai di langit, sholat itu dilipat seperti baju usang dan kelak akan dipukulkan pada wajah pelakunya. Hadis ini Bapak Ibu diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Nah, jadi inilah Paklah yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari langit pertama sampai ke-7. Nah, jadi peribadatan malaikat itu dikumpulkan, disatukan, itulah di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Nah, lalu Bapak Ibu, ancaman dan siksa bagi orang yang meninggalkan atau meringankan sholat itu apa? Ada banyak ancaman dan siksa yang akan ditimpakan kepada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Di antaranya sebagaimana Bapak Ibu disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hafaza ala sholati akramahullah bi khamsi khisalin.
barang siapa yang memelihara sholat, melaksanakannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Azza wa Jalla, Bapak Ibu, akan memuliakannya dengan 5 hal. Kalau kita mengerjakan sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ya Azza wa Jalla akan memuliakannya dengan 5 hal. Nah, mana yang 5 hal itu Bapak Ibu? Yarfa'u anhu daikul ais, akan dihilangkan untuknya kesulitan hidup. Kalau kita benar-benar melaksanakan sholat Bapak Ibu ya, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Ini kata Rasulullah ya, yang diberikan kepadanya akan dihilangkan untuknya kesulitan hiduplah. Walaupun rezeki kita itu Bapak Ibu bisa cari sehari cukup sehari tapi kita merasa cukup Pak Kadang-kadang orang kan banyak punya harta, tapi dia merasa tidak cukup. Nah ini yang kemuliaan yang diberikan kepada orang yang benar-benar melaksanakan sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa azabal qabri, dihilangkan baginya siksa kubur. Berarti kalau dihilangkan bagi kita Bapak Ibu dari siksa kubur, berarti kita akan mendapat nikmat kubur. Kalau seandainya Bapak Ibu kita masuk ke alam kubur dihilangkan bagi kita siksa kubur, tentu mendapat nikmat kubur. Itu pertanda Bapak Ibu awal bagi kita selamat dari alam kubur tuh sampai yaumil mahsyar. Itu tanda Pak Nah ini yang diberikan oleh Allah. Wa yu'tihullahu kitabahu biyaminih. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kitabnya ke tangan kanannya. Kalau kita terima catatan tuh Pak lewat tangan kanan Pak berarti amal kebaikan yang banyak tuh Pak Itu pertanda Pak Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, wa yamurru ala syirat kalbarqil khatib. Ia akan melewati syirat atau titian bagaikan kilat kalbarqil khatib, sebagaimana kilat menyambar Pak Kan ada orang yang melewati syirat itu seperti itu Pak Ada yang seperti lari kuda Pak ada seperti orang berjalan Pak ada yang merangkak sampai juga Pak Tapi ini Pak kemuliaan yang diberikan oleh Allah ya orang yang memelihara sholatnya tadi. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan akan masuk surga tanpa hisab. Tentu orang yang memelihara salat Pak Karena kita nanti ada Pak orang yang dihisab. Ada yang dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Ada yang dihisab dengan hisab sulit, kata Nabi. Ada yang bighairi hisab tuh Pak Ya, tanpa hisab itu. Nah, ini kemuliaan yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang, ya. Apa?
yang melaksanakan sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dan barang siapa yang meringan-ringankan sholat, dia meringan-ringankan sholat pahala tanpa uzur syar'i, dia meringan-ringankan sholat tadi. Allah Azza wa Jalla akan menyiksanya dengan 15 pahala. Dia meringan-ringankan sholat tanpa uzur syar'i lah, disiksa oleh Allah 15 pahala. Ya, 15 macam siksa. 6 macam siksa ketika di dunia. Ketika di dunia sudah diberikan oleh Allah 6 macam pahala. 3 macam siksa ketika akan mati, 3 macam siksa ketika masuk kubur, dan 3 macam siksa ketika bertemu Tuhannya, maksudnya ketika berhenti atau berkumpul di padang mahsyar pada hari kiamat pahala. Jadi ada 15 macam siksa bagi orang yang meringan-ringankan sholat tanpa uzur syar'i. Nah, adapun 6 macam siksa ketika di dunia, kata Rasulullah, yaitu yang pertama, berkah umurnya akan dicabut. Arti berkah itu Bapak Ibu lah ziyadatul khair bisyai', bertambahnya kebaikan pada sesuatu. Artinya walaupun umur kita itu pendek Pak lah, tapi banyak diisi dengan kebaikan. Nah itu kan berkah umur kita. Walaupun umur kita panjang Pak lah, tapi banyak maksiat kan ada berkah juga. Nah ini. Jadi siksa yang diberikan kepada orang yang meringankan sholat tanpa uzur syar'i tadi itulah. Ya, berkah umurnya akan dicabut. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ciri-ciri kesolehan akan dihapus dari wajahnya. Yang ketiga, semua amal baiknya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena nanti di yaumil mahsyar itu Pak lah, amal yang pertama kali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal ibadah sholat. Kalau seandainya ibadah sholat kita itu baik, ya, berarti diterima sekalian amal ibadah kita. Tapi kalau seandainya amal ibadah kita itu, ya, kurang, artinya berarti tidak diterima amal yang lain, Pak lah. Nah, ini makanya sholat ini menjadi kuncinya, Pak lah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang keempat, doanya tidak akan diangkat ke langit. Ini kalau kita meringan-ringankan ibadah sholat tanpa uzur syar'i. Ya. Yang kelima, Bapak Ibu, tidak akan mendapatkan bagian dari doa-doa orang soleh. Nah, ini bahayanya bagi kita Pak lah, meringan-ringankan ibadah sholat itu tanpa uzur syar'i. Kita ada dapat Pak lah bagian doa orang-orang soleh itu. Nah, sedangkan kita kan mengharapkan doa dari mereka Pak lah. Nah, yang keenam, rohnya akan keluar dari jasadnya tanpa iman. Karena Bapak Ibu, di saat kita ingin sakaratul maut itu, yang paling kita harapkan Bapak Ibu lah tidak lain dan tidak bukan, kita mendapat husnul khatimah. Karena di saat itulah perjuangan kita terakhir. Ya, kalau kita dapat husnul khatimah, Pak lah, selamatlah. Tapi kalau soal khatimah, nauzubillah Pak lah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang selalu membaca, Ya Allahu biha, Ya Allah
Ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allahu biha. Ya Allah, dengannya, artinya dengan amal kita. Ya Allah, maksudnya dengan amal kita tuh Pak Allah. Yang kita minta kepada Allah, bukannya kita minta harta yang banyak Pak Allah, bukan kita minta kedudukan Pak Allah, bukan kita minta yang lain-lain Pak Allah. Yang kita minta tidak lain dan tidak bukan. Mudah-mudahan kita di akhir kehidupan kita Pak, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Nah, itu yang orang baca itu tuh Pak Allah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, adapun 3 macam siksa ketika akan mati, yaitu yang pertama mati dalam kehinaan, yang kedua akan mati dalam keadaan kelaparan, yang ketiga mengalami haus yang bersangatan. Kalaupun diminumi air seisi samudra dunia, niscaya tidak akan hausnya itu atau dahaganya itu hilang. Makanya Pak lah, kenapa orang yang hampir sakaratul maut itu dibacakan Yasin Pak? Itu Pak lah tujuannya. Makanya kalau kita lihat orang itu Pak lah, kalau tidak ada terlihat tanda kehausan Pak lah, sunat Pak lah kita memberi air Pak lah. Kalau kita lihat Pak lah, itu orang ingin sakaratul maut itu ada tanda-tanda ya kehausan Pak lah, itu wajib Pak lah. Kalau dalam kitab Sabilal itu Pak lah, kita beri air Pak lah. Kemudian dibacakan kalau bisa pulang Pak lah, surah Ar-Ra'd dari awal sampai akhir Imam Yasin itu Pak lah. Tujuannya apa? Mudahan rohnya itu keluar mudah Pak lah. Makanya dibacakan Yasin, bacakan surah Ar-Ra'd. Nah ini. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, adapun 3 macam siksa ketika di dalam kubur mana Bapak Ibu? Yaitu yang pertama, Allah Azza wa Jalla akan menyempitkan kuburnya dan menghimpit kuburnya, tubuhnya, sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling selisih Pak lah. Ini pada ketika kita di dalam kubur. Kalau kita Pak lah meringan-ringankan ibadah sholat tanpa unsur syar'i tadi. Ini siksaan yang diberikan oleh Allah. Lalu yang kedua kata Nabi apa? Dinyalakan api dalam kuburnya dan ia berada di atas bara api siang dan malam. Ini masih dalam kubur Pak lah. Dan yang ketiga, Allah Azza wa Jalla akan datangkan kepada orang itu nanti ular yang bernama Sujaul Aqra. Ya. Sujaul Aqra. Apa itu Sujaul Aqra, Pak? Si ular yang botak Pak lah. Nah, itu di dalam kuburnya yang selalu Pak lah mematoknya. Kenapa? Karena tidak melaksanakan sholat. Dan siksanya itu sebanyak waktu sholat itu. Kedua mata ular itu tercipta dari api. Kuku-kukunya itu Pak, ceritanya itu ya dari besi ya, dan masing-masing satu hari perjalanan ular itu akan memekik kepada si mayit. Aku adalah katanya Sujaul Aqra. Suaranya itu Pak lah seperti petir yang menyembar. Lalu ia berkata lagi, Tuhanku telah memerintahkanku untuk mendera, untuk memukul engkau, karena engkau telah menyia-nyiakan sholat subuh hingga ke waktu zuhur. Karena engkau telah menyia-nyiakan sholat zuhur hingga ke waktu asar. Ya, karena engkau telah menyia-nyiakan sholat asar
hingga ke waktu maghrib, karena engkau telah menyia-nyiakan sholat maghrib hingga ke waktu isya, karena engkau telah menyia-nyiakan sholat isya hingga ke waktu subuh. Jadi setiap pukulan itu ceritanya itu Pak Lah, ya, akan ya membenamkannya ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Lalu dengan kukunya itu, ya, ular tadi, ular itu akan menyungkilnya kembali, disungkilnya dengan kukunya itu, ya, keluar dari tanah. Si mayat akan terus menerus disiksa seperti sampai hari kiamat Pak Lah. Nauzubillahi min zalik. Ini waktu dikubur Pak Lah. Adapun 3 macam siksa ketika bertemu dengan Tuhannya, apa siksaan nanti yang diberikan oleh Allah? Yang yaitu yang pertama Pak Lah. Nah, ketika langit terbelah, akan datang kepadanya nanti seorang malaikat yang membawa rantai yang panjangnya itu Pak Lah 70 hasta. Kemudian digantungkan di lehernya, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dan dikeluarkan lewat duburnya, dan ia berteriak, inilah orang yang tidak melaksanakan keparduan Allah Azza wa Jalla. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seandainya 1 biji rantai jatuh ke bumi, ia akan membakar bumi ini Pak Lah. 1 rantai itu jatuh ke bumi akan membakar bumi ini. Untungnya kada jatuh Pak Lah. Nah ini. Lalu yang kedua, Allah Azza wa Jalla akan menghinakannya. Artinya memandangnya dengan pandangan murka. Sehingga Bapak Ibu daging-daging wajahnya itu ceritanya itu meleleh Pak Lah. Nah ini. Lalu yang ketiga, Allah Azza wa Jalla tidak akan mensucikannya dan ia akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah inilah Bapak Ibu 15 siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyia-nyiakan ibadah salat tanpa uzur syar'i. Nah, mudah-mudahan saja Pak ya, dengan kita membaca riwayat ini hadis Pak Lah, walaupun hanya secara terjemahannya saja, mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan kita dan menambah keimanan dan keyakinan kita. Mudah-mudahan dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan amal ibadah salat terutama sekali. Karena ibadah salat ini Bapak Ibu adalah merupakan tiang agama. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.